Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ruli Aksa, mahasiswa Ilmu Ekonomi angkatan 2017 dari kelompok 13 mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu neoliberalisme, sejarah neoliberalisme dan ideologi neoliberalisme. Pertama-tama yaitu neoliberalisme merupakan sebuah fenomena sosial politik yang biasa dialamatkan kepada sekelompok penguasa dan intelektual di barat yang mendukung dan ingin menghidupkan kembali gagasan-gagasan liberalisme klasik. Adapun intelektual yang mau menghidupkan kembali liberalisme klasik tetapi dengan cara mencampur adalah ekonom Inggris abad ke-20 John Maynard Keynes yang kemudian teorinya disebut Keynesian. Teori ekonomi ala Keynesian adalah mempromosikan suatu ekonomi campuran, yakni baik negara, pemerintah maupun sektor swasta memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Padahal kaum neoliberalisme anti pemerintah, anti negara, anti aturan, tetapi ada yang mesti perhatikan di sini. yaitu Reaganomic dan Thatcherisme juga sebenarnya beraliran liberalisme, liberalisme, tetapi toh tidak dianggap sebagai ancaman neoliberalisme. Malahan kedua paham ini dianggap sebagai salah satu tulang punggung munculnya neoliberalisme karena memang kedua paham ini anti negara, anti pemerintah. Itulah sebabnya juga Beheri Priyono agak kesulitan mendefinisikan apa itu neoliberalisme. Dalam tulisan ini, eh, maka dari itu mungkin kita bisa sepakat saja bahwasannya ciri utama neoliberalisme itu adalah peniadaan campur tangan pemerintah dan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, regulasi perekonomian diserahkan kepada otoritas pasar bebas. akibatnya legislator Bukan lagi lembaga legislatif, melainkan para pemilik modal. Dalam penelusuran Bob Sugeng Hadiwinata, neoliberalisme sejatinya dikampanyekan secara gencar oleh negara-negara barat dan berbagai lembaga ekonomi dan keuangan internasional. Sejak akhir Perang Kedua, kampanye global mereka berhasil dan menjadikan norma dasar dan menjadikan neoliberalisme sebagai norma dasar perekonomian. Adapun yaitu sejarah neoliberalisme. Neoliberalisme di negara Jerman bermula dari Freiburg School of Liberal Economics, yaitu kelompok yang disebut Ordo Liberal. Ini aktif menuliskan banyak artikel dalam periode 1920 sampai 1940. Tokoh-tokoh yang terkenal adalah Walter Auken, Wilhelm Rocke, Alexander Rostow, dan Franz Bohm. Mereka menyuarakan pentingnya menolak intervensi negara dan pengaruh monopoli dan pengaruh serikat dagang terhadap harga, upah, dan buruh. Mereka kemudian menjadikan pintu pertahanan kelompok liberal dalam melakukan penentangan terhadap intelektual dari kelompok nasionalis dan Marxis. Pemerintah Third Reich Hitler juga dipandang sebuah pengkhianatan kepada nilai liberal dan begitupun pengkhianatan kepada ekonomi dan politik. Karena itu pentingnya meninjau ke tradisi liberal yang berarti tidak boleh ada kekuatan sosial dan pengaruh dalam arti politik. sementara itu Pergerakan intelektual liberalisme di Inggris sedikit tidak banyak berubah dan berjalan stagnan. Tentu ini dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang berlaku di Inggris yang masih menjalankan pemerintahan monarki. V. Hayek Sendiri sebagai
intelektual kelompok liberal mengungsi ke Inggris waktu Hitler naik ke puncak kekuasaan. Friedrich Hayek adalah seorang Austria-Hungari berdarah Yahudi. Sementara di negara Amerika Serikat, pasca Perang Dunia Kedua, pemerintah federal memainkan peran sentral untuk mendorong perekonomian Amerika. Keberhasilan negara dalam memberikan kompensasi terhadap kesenjangan sosial dan kapitalisme memberikan kepercayaan pada kelompok liberal, yaitu Arthur Schlesinger dan John Kenneth Galbraith, mempelopori visi liberalisme kualitatif. Mereka mengangkat kasus-kasus pelayanan publik dan redistribusi kekayaan. Adapun ideologi neoliberalisme, yaitu salah satunya ordo neoliberalisme, adalah neoliberalisme yang lebih awal berkembang, yakni di akhir abad ke-20. Liberalisme baru ini dikembangkan oleh para pakar yang tergabung dalam mazhab Freiburg di Jerman pada akhir abad ke-20. Kelompok ahli dari mazhab Freiburg terdiri dari para pakar ekonomi politik seperti Wilhelm Röpke, Walter Eucken, Alexander Rostow, Franz Bohm, dan Alfred Müller-Arnold. Pandangan ordo neoliberalisme ini didasari sanggahan terhadap kritikan yang dilontarkan sosialisme Marx atau Marxisme terhadap liberalisme. Dan untuk meyakinkan mereka menuangkan gagasan barunya dalam konsep neoliberalisme dan dituangkan dalam jurnal berjudul Ordo Jabber für Ordo von Weishaupt and Glasser yang terbit pada 1928. Ide pokok neoliberalisme dari mazhab Freiburg adalah konsep sosial atau social market. Adapun ide pokok dari neoliberalisme dari mazhab Freiburg adalah konsep social market ekonomi atau ekonomi pasar sosial. Sistem ekonomi pasar sosial ini adalah sebuah sistem ekonomi bebas yang dijaga oleh berbagai regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah. Regulasi pemerintah diperlukan untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan ekonomi dan menjaga keadilan serta efisiensi. Orang-orang dalam ordo ini memiliki pandangan yang berbeda dari para pakar liberalis mengenai hubungan ekonomi dan politik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang. Baik, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan dari materi sejarah pemikiran ekonomi. Lebih